calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang dari SMA Pertiwi 1 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas modul 2.3 aksi nyata tentang supervisi akademik dengan teknik coaching. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang supervisi akademik. Ada 3 alur yang harus kita lakukan dalam proses supervisi akademik. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, pasca observasi. Pada hari ini, saya akan memperagakan pra-observasi yang bersama teman saya. Saya Bu Sriani SPDGR, saya mengajar matematika di SMA Pertiwi 1 Padang. Baik Bu Yaya, bagaimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah baik Bu Budi. Ya, sedikit hari ini kita berbincang-bincang santai aja ya Bu Yaya. Besok rencananya saya mau observasi ke kelas. Jadi materi apa yang akan Ibu Yaya ajarkan besok? Besok itu masih mengenai materi turunan fungsi aljabar, cuman sudah bagian lebih lanjutnya yaitu fungsi kemonotonannya yang akan dibahas pada pertemuan besok. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yaya sampaikan? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan besok itu adalah siswa ini mampu menganalisis keberkaitan turunan fungsi dengan selang kemonotonan tersebut. Itu kemudian mampu dia mencapainya, menganalisisnya bagaimana ketika diberikan nanti soal-soal yang berkaitan dengan turunan tapi sudah mencakup ke bagian selang kemonotonan fungsi. Dari tujuan pembelajaran Bu Yaya tadi, era perkembangan mana yang ingin Bu Yaya capai? Pada materi ini, pada turunan fungsi ini lebih mengarah kepada kemampuannya yang dikembangkan adalah pemecahan masalahnya secara matematis gitu. Karena kenapa yang dikembangkan kemampuan tersebut? Karena pada materi ini itu lebih banyak masalah mengenai kontekstualnya nanti gitu. Jadi apakah siswa ini mampu atau tidak mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya, mampu tidak memahami masalahnya seperti apa sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut. Nanti kan ada beberapa indikator sebagai tolak ukurnya gitu. Bagus Bu Yaya. Baik Bu Yaya, untuk strategi apa yang sudah Bu Yaya siapkan untuk besok? Strateginya mungkin kalau dari awal secara pribadi sebagai guru saya mempersiapkan rencana pembelajarannya beserta nanti evaluasinya bagaimana, kemudian rencana tindak lanjutnya juga bagaimana gitu. Nanti evaluasinya juga sebelumnya nanti ada kuis di awal sebagai perannya gitu ya. Kemudian ada nanti strategi berikutnya saat pembelajaran itu saya berencana membagi siswa ini menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini bukan secara tempat duduk saja, tapi dilihat juga kemampuan dari para peserta didik ini, apakah mereka heterogen atau tidak, apakah mereka homogen. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan kemampuan setiap kelompok itu sama keberagaman itu yang akhirnya jika si A-nya lebih mampu nanti bisa berbagi dengan temannya. Karena pada pembelajaran ini saya juga menggunakan model pembelajarannya berdiferensiasi juga gitu. Nah, dari strategi Bu tadi, kira-kira model apa yang akan diterapkan? Model pembelajaran yang diterapkan itu pada pembelajaran itu rencananya adalah PBL, Problem Based Learning ya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau pembelajaran pada materi ini tuh lebih banyak masalah kontekstual yang bisa mengeksplor untuk kemampuan siswanya. Berarti besok Bu Yaya akan melakukan problem based learning ya. Jadi dari PBL yang akan diterapkan itu, kira-kira medianya apa? Medianya karena mereka nanti dibagi dalam beberapa kelompok kecil ya, nanti sebagai penghubung supaya sama pembahasannya dengan materi yang disampaikan, yang ingin dicapai tadi ya, menganalisis tersebut, maka saya membuatkan LKPD-nya sebagai bahan
materi ajarnya gitu. Nah kemudian saya sebagai alat bantu untuk pembelajaran ini, saya juga menyiapkan PowerPoint untuk saya sebagai sarana penghubung saya dengan siswa. Di samping saya nanti juga menjadi pemandu atau saya yang membimbing siswa dalam kelompoknya untuk berdiskusi. Kemudian di awal pembelajaran, mungkin saya lupa menyampaikan di awal pembelajaran tadi, sebelum mulai nih rencananya akan saya berikan kuis di awalnya atau pra pembelajarannya untuk melihat kemampuan awal peserta didiknya, bisa atau tidak, apakah mereka belajar atau tidak sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan besok itu seperti yang saya bilang tadi, salam penontonan. Oh ya, baik. Berarti Bu Yaya akan melakukan kuis atau Bu Yaya pakai media? Oh iya. Kuisnya Saya rencananya akan menggunakan Kahoot ya. Jadi siswa akan melihat soalnya di layar dan nanti tombol jawabannya ada di HP mereka. Bagus ya Bu Yaya, terima kasih Bu Yaya. Jadi besok saya akan masuk ke kelas dengan konsultasi. Tentunya Bu Yaya sudah siap dengan rancangan pembelajarannya. Iya. Dan bagaimana nanti proses observasinya dan bagaimana pula langkah-langkahnya. Terima kasih Bu Yaya sudah siapkan waktunya. Terima kasih ya atas kesediaan waktu Bu Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semuanya? Sudah makan? Nah, sebelum kita belajar, tolong dirapikan dulu mejanya. Kemudian ada stok sampah di depannya, tolong dipilih. Pilih sampahnya juga, silakan dirapikan mejanya, luruskan dulu dengan teman-temannya. Nah, yang pakai sendal segera pakai sepatu. Yang bajunya keluar, rapikan dulu. Bebannya keluar. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah, silakan dikeluarkan buku matematikanya, disimpan pelajaran sebelumnya, dan dikeluarkan LKS, tulisnya silakan dikeluarkan. Ada yang sudah hadir? Siapa? Oh, Firly kemana? Firly? Siapa? Selamat bangun. Oke, kita sudah siap untuk belajar? Sudah, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa dulu. Hafiz, bantu menyiapkan untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Tuhan Anda, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu pengen tahu dulu sebelumnya apakah Ananda masih ingat pelajarannya atau Oke, sebelum Ibu bertanya mengenai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai pelajaran Ananda sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi yang akan Ibu berikan soalnya berikut ini. Silakan dicermati dulu soal depan. Sudah mengulang pelajarannya? Ya, silakan, Rizka. Ya, berapakah hasil dari limit fungsi x mendekati 1 untuk fungsinya x kuadrat dikurang 3x ditambah 2? Tunggu, kita dengar dari Rizka dulu. Ya, berapa hasilnya? 0. Jadi berapa? Yang nomor 1.
0 juga. Yang lain? Masih belum ingat? X ini artinya mendekati 1, berarti kamu ganti nilai X dengan 1. X diganti 1, jadinya 1 kuadrat. 1 dikurang 3 kali 1 berapa? 3. 1 dikurang 3 2 ditambah 2 0. Oke, dari sana dapat nilainya 0. Setelah kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, silakan Anda keluarkan HP-nya. Kita mau main game dulu sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini. Belum? Oke, silakan. Sudah ada yang berhasil masuk? Ini baru. Ya, sebentar. Sudah belum? Sudah? Oke. Sebentar lagi P-nya akan login. Login game-nya sebentar lagi. Oke, PIN-nya 829 0448. Sudah? Nggak apa-apa, lanjut. Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini salah satunya apa nih kira-kira? MotoGP. Nah, apa manfaatnya dalam kehidupan? Nah, di dalam MotoGP, pembalapnya bisa menentukan berapa kecepatan sesaat dia saat berada di waktu tertentu. Kalau kita bawa, oke? Seperti yang Ibu bilang tadi, Ananda akan Ibu bikin dalam bentuk kelompok yang sudah Ibu bagi kelompoknya sebelumnya. Nanti diharapkan Ananda dapat menjelaskan turunan fungsi pangkat itu, kemudian menerapkan dan menyelesaikan soal yang diberikan nanti di dalam LKPD-nya. Tahap pembelajaran kita pada hari ini ada terbagi atas 3. Yang pertama, Ananda akan berdiskusi dengan teman kelompoknya berbantuan LKPD yang nanti dibagikan. Yang kedua yaitu mempresentasikan. Nanti yang mempresentasikan ini akan dipilih secara acak dari kelompok yang terbentuk. Ya, dan yang terakhir ada tes formatif dalam bentuk latihan individu nantinya. Oke? Mari kita belajar. Sebelum kita belajar, silakan Ananda membentuk kelompoknya yang sudah Ibu berikan kemarin. Diputar aja kelompok. Video yang akan Ibu putarkan. Silakan Ananda perhatikan ke depan. Video yang akan Ibu putar. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Kegiatan 1. Petunjuk penggunaan LKPD sudah ada Ibu berikan di dalam LKPD-nya. Kemudian ada kegiatan 1. Setelah Anda memperhatikan video tadi, ada soal yang muncul dari video tersebut. Silakan dibagi di dalam kelompoknya dan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Tentukan rumus dengan rumus S T itu sama dengan P kuadrat. Tentukan S aksen T saat T sama dengan 4. Jadi apa informasi yang diperoleh dari soal? Bisa? Apa permasalahan yang ingin diselesaikan? Apa tadi? Tentukan siapa? Nah, S aksen T saat T sama dengan 4. Dan selama belajar kelompoknya yang akan Ibu nilai bagaimana kerjasama Ananda di dalam kelompok, kemudian disiplinnya mengerjakan sesuai waktu enggak, nanti akan dilihat.
apa? Detik itu apa? T. T. Udah berarti kan Windy ganti. Masuk ganti siapa T-nya? Oh, berarti ganti jadi 4. Ah iya, S aksen 4 berarti. Sama dengan yang ini. Yang B. Iya. Yang mempresentasikan satu kelompok untuk satu kegiatan. Oke, kelompok ini. Silakan, kelompok ini. Nah, tulis di depan aja dulu. Perwakilan kelompoknya ya, bukan. Oke, Anda semua perhatikan temannya jika ada nanti hasil diskusi kelompoknya berbeda dengan kelompok Windy. Nah, boleh bertanya atau boleh memberikan pendapat, harusnya begini, kalau kelompok saya begini ya. Akan Ibu nilai juga keaktifan Anda dalam bertanya. Ketahui bahwa di soal tersebut ditentukan dengan rumus S Apakah ada tanggapan dulu dari kelompok lain? Apakah sama? Oke, silakan Fatia. Izin bertanya, Bu. Ya. Yang memperoleh untuk menyelesaikan masalahnya itu kenapa S aksen T sama dengan T kuadrat, bukannya S aksen T yang akan dicari dan T kuadrat itu ST. Oh iya. Gimana Windy? Kenapa yang akan diselamatkan menurut kelompok Fatia tadi tidak begitu ya Fatia? Ya, Bu. Ya. Oke. Kelompok lain? Kelompok Nurul, kelompok Edo? Nah, bagaimana yang lain tanggapannya? Apakah sama dengan kelompok Windy atau sama dengan kelompok Fatia? Bagaimana kelompok Edo dan Fadli? Ya? Fadli? Izin bertanya Bu, dari mana datangnya 2T pangkat 21? Oke, cukup untuk kelompok ini? Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok ini. Mereka akan dijelaskan dulu dari mana datangnya, kenapa kelompok Windy membuat ini. Nah, ini harus memahirkan Anda semuanya. Dilihat di LKPD-nya ada lagi kegiatannya yang akan dibahas bersama. Sudah selesai yang bagian memahami konsep, silakan berkenalan dengan teman-temannya. Iya. Bikin dulu kayak tadi, tapi nggak Ibu tuntun lagi. Yang dalam Tapi satuannya siapa? individu tidak dalam kelompok lagi, tapi boleh di dalam kelompoknya supaya nggak ribet mengerjakan mengganti-ganti fungsinya. Oke, silakan ditulis namanya di dalam latihannya. Ini Nurul 1 ya. 10 menit ya. Dalam latihannya usahakan tidak berdiskusi. Jadi tahu mana yang bisa menyelesaikan. Ya, boleh dikumpulkan latihannya bagi yang sudah selesai. Dikit lagi ya. Oke. Oh, sudah berinisiatif mengumpulkan. Bagus, ya. Silakan dikumpulkan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Windy, silakan Windy. Jadi pelajaran hari ini dapat kita simpulkan yaitu F X sama dengan Oke, jadi pelajaran kita hari ini adalah mencari bagaimana turunan pertama dari fungsinya ya. Jika fungsinya A dikali X berpangkat N, maka turunan pertamanya apa? A dikali N. Kemudian pangkat
masih variabelnya dikurang 1. Oke, jangan Anda lupakan pelajaran kita pada hari ini. Kenapa? Karena untuk pertemuan berikutnya masih kita gunakan pelajaran pada siang hari ini, ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Ananda mengenai pembelajaran hari ini? Apakah Ananda senang atau kurang senang? Senang. Apakah suka belajar berkelompok seperti ini? Suka. Ada yang tidak suka dengan teman kelompoknya? Tidak. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita masih menggunakan kelompok ini ya? Oke. Belum Ibu mengakhiri, jangan lupa nanti Ananda isi link yang Ibu kirimkan di grup WA-nya untuk refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke. Untuk pelajaran kita pada pertemuan berikutnya masih mengenai turunan, tapi kita hubungkan dengan operasinya, yaitu turunan jumlah dan selisih fungsi. Jangan lupa dibaca dulu materinya, kemudian dipelajari dulu sedikit di rumah bagaimana cara kita mengerjakannya. Oke. Sebelum Ibu keluar nanti silakan Anda periksa lagi apakah sampah dan dilakukan kelasnya kembali. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Jaya Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Parti 1 Padang. Hari ini saya masih bersama Ibu Busriani SPD dan juga didampingi oleh Ibu Nanik Sulastri SPD MPDGM sebagai pengajar praktik dalam program guru penggerak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah terlaksana di kelas. Baik Bu Busriani atau Ibu Yaya, kita lanjut berbincang-bincangnya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaannya cukup bahagia. Karena kenapa saya katakan cukup bahagia? Karena pada pertemuan kemarin itu adalah menggunakan model PBL untuk yang ke beberapa kali pertemuan. Jadi sudah ada peningkatan lah dari siswa kelas tersebut, progres belajarnya sudah semakin nampak. Jadi saya merasa mulai tercapai satu indikator pembelajaran. Bagus ya, berarti Ibu sudah nampak hasil dari proses yang sudah dilakukan, sudah kelihatan. Berikutnya Ibu bisa cerita lagi area pengembangan yang dilakukan di kelas. Area pengembangan yang saya atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Oke, yang area pengembangan yang saya lihat waktu belajar kemarin itu adalah kemampuan pemecahan masalah matematis pada peserta didik ya. Karena pelajarannya kemarin itu turunan fungsi yang spesifiknya selang kemonotonan, jadi lebih banyak ditemukan soal-soal berupa kontekstual. Jadi melalui PBL mereka mampu menganalisisnya gitu ya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah karena kemarin itu pembelajaran berbasis PBL ini atau menggunakan model PBL ini bukan yang pertama. Jadi pas pertemuan sebelumnya itu saya tanya apakah mereka senang belajar seperti itu, apakah ada kendala di dalam kelompoknya, terus apakah anggota kelompoknya mau ibu ganti atau tetap ini saja. Itu adalah pertanyaan di akhir-akhir pembelajaran sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka mengatakan mereka cukup nyaman dan suka dengan kelompok yang sudah ada waktu itu ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak mengganti anggota kelompoknya gitu. Kemudian karena dia kelompok kecil 3-4 orang, kemudian di sana tetap menggunakan sistem PBL ya, nanti ada
ini kan menyajikan masalah, memahami masalah, kemudian nanti sampai mereka mempresentasikan. Nah itu kan kita mengajarkan mereka untuk lebih percaya diri, bisa mengungkapkan pendapat juga. Nah itu yang diajarkan, karena biasanya yang berdiskusi itu kan biasanya yang sosial lebih banyaknya ya, atau kebahasaan. Nah kalau yang kita juga bisa jadi tidak hanya di bagian kelompok sosial dan bahasa saja, sebenarnya di sains juga bisa, ya tergantung mungkin materinya bagaimana ya. Jadi kita menyikapinya bagaimana terhadap materi yang ada. Menurut gua saya ketercapaiannya sudah Sampai maksimal mana? Oh iya, ketercapaiannya dari PBL pertama, pertemuan sebelumnya ke yang sekarang itu sudah mulai indikator kemampuan pemecahan masalah yang saya inginkan dari siswa ini sudah mulai, kan ada 4 indikator. Nah yang kalau indikator 1 dan 2 itu sudah hampir terpenuhi oleh semua anak. Mungkin yang ketiga dan keempat itu yang masih butuh bimbingan saya, tapi ada beberapa anak sudah mulai bisa gitu. ya bagus ya, dan nampak hasil dari proses yang sudah dilakukan. Kemudian ada nggak kendala-kendala yang gue hadapi dalam proses? Kalau kendala pasti ada ya Bu, karena satu kelasnya 36 ya, Iya. dan kemampuan siswanya itu heterogen, makanya kelompoknya kan, makanya saya tanya tuh apakah mereka perlu ganti anggota gitu kan, dia belajarnya teman sebaya, karena di sana kan salah satu sintaknya kan berdiskusi, mengungkapkan pendapatnya apa saja, menyajikan hasil nanti ujungnya gitu kan. Nah jadi yang kendalanya itu kadang ada di beberapa kelompok misalnya kurang berpartisipasi, kurang aku tuh mungkin dia nggak ngerti atau bagaimana, jadi ya kurang fokus kayak gitu. Jadi saya mengajak mereka berdiskusi itu lebih saya rangkul lah, jadi dalam satu kelompok itu terlibat semuanya, itu yang belum sepenuhnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik gitu. Jadi sudah nampak salah satu bentuk solusi. Iya, bentuk solusinya sudah nampak itu. Dari saya seperti itu. Bagaimana itu mengelola di dalam kelompok kalau dia kurang. Iya, Menurut Ibu, apa rencana tidak lanjut? Rencana tidak lanjutnya, rencana awalnya saya mau mengganti anggota kelompoknya, tapi itu saya izin dulu ya sama siswanya. Gitu. Tapi mereka mayoritas tidak mau mengganti. Jadi karena mereka tidak mau mengganti, mungkin kita nggak tahu ya, anak yang ini yang kurang nyaman atau dia kurang nyaman dalam kelompoknya, jadi kurang berpartisipasi. Nah itu yang perlu ditingkatkan tadi. Rencana tidak lanjutnya mungkin saya lebih banyak dengan mereka gitu. Nanti berjalan ke setiap kelompok dibimbing itu, mungkin bimbingan ke kelompok tersebut yang ada lebih banyaknya gitu, sehingga anak yang kurang berpartisipasi, kurang mau mengungkapkan pendapat akan lebih bermotivasi. Iya. Terima kasih Ibu ya, udah bagus dalam proses, saya lihat juga sudah bagus gitu. Menurut Ibu sudah terlaksana tak praktek pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya dalam proses pembelajaran? Iya, berdiferensiasi itu kalau menurut saya sudah ya, karena berheterogen juga, kemudian ada berdiskusi juga, mereka juga nanti mengungkapkan pendapat. Kan Ibu lihat di akhirnya kan mereka saya kasih kesempatan secara random. Saya tidak, waktu awal saya tidak, hari ini harus kelompok 1 dan 2 yang menyajikan, tidak. Siapa yang lebih siap dan merasa mereka yakin dengan apa yang mereka diskusikan, mereka yang tampil gitu. Jadi saya memberikan kebebasan juga kan, mengajarkan demokrasi dengan mereka gitu. Jadi saya tidak mematok harus kelompok ini, harus tidak. Jadi mereka lebih bersemangat saja seperti itu. Jadi semuanya terpacu lah untuk belajar lebih giat. Belajar menyampaikan pendapat itu kan tidak gampang ya. Jadi karena mereka nanti juga mau kuliah, nanti kan kuliah kan juga berdiskusi, mengungkapkan pendapat. Jadi kita mengajarkan dari sekarang itu, dan minimal kita ajarkan sedikit demi sedikit. Kalau langsung berubah kan tidak mungkin ya Bu, karena kemampuan anak kita kan berbeda-beda gitu. Jadi mengajarkan sedikit demi sedikit, semoga nanti mereka ingat lah yang kita ajarkan. Ya kemarin itu sudah saya lihat kalau itu sudah dilaksanakan di dalam kelas, cara berdiferensiasi, kemudian udah ada kompetensi sosial emosional udah nampak kan, anak itu nampak kelihatannya berrealisasi dengan teman gimana, berkolaborasi bagaimana, sadar dengan sosialnya gitu juga ya Bu, karena
bersosial dalam kelompok, misalnya ada teman yang nggak bisa itu kan Iya. kita bisa mungkin bagaimana mengajarkan temannya di sana kan kita belajarnya seperti itu kemarin. Udah nampak Iya. ya, udah bagus ya Bu ya. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana kesimpulan Ibu terhadap pelaksanaan observasi sudah kita lakukan, observasi sudah kita lakukan, hari ini kita juga pasca observasi. Iya. Kalau kita melakukan hal seperti ini pasca itu rencana apa ya? Pra itu rencana apa yang mau Iya. saya kerjakan? Ibu kan kalau di pra itu berarti ibu mengingatkan saya ya, apakah sudah siap untuk mengajar, Iya. apakah medianya dan lain sebagainya sudah selesai. Nah itu jadi pembelajarannya pada saat berjalan atau saat observasi ibu. Mungkin kekurangannya masih ada ya Bu. Iya. Terlihat mungkin dari saya pribadi mungkin masih banyak kekurangannya. Jadi untuk kedepannya saran-saran ibu buat saya bisa saya pikirkan bagaimana sebaiknya kayak gitu. Nah sekarang juga seperti yang ibu tanya-tanyakan dari tadi itu pasca observasi juga mungkin rencana tindak lanjut saya lebih banyak mungkin yang akan saya pikirkan ke depannya gitu. Tidak hanya mungkin 1-2 aja seperti tadi gitu. Iya. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih ya Bu. Sudah selesai rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Baik, terakhir kita minta kepada Ibu Nani sebagai pengajar praktik kita memberikan umpan balik atas kegiatan ini. Silakan Bu. Baik, tadi sudah Ibu dengar tentang coaching pasca observasi Ibu Dian dengan Ibu Yaya ya. Ibu Yaya berarti mengajar matematika ya di kelas 11 ya. Nah, berarti pada saat ini kita sudah melihat kemarin di awal Bu Dian sudah melakukan pra observasi dengan Bu Yaya dan kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan hari ini kemudian melakukan pasca observasi dengan Bu Yaya. Nah, jadi sudah mempraktekkan praktek coaching pada saat di pra observasi dan pasca observasi. Sebenarnya untuk CGP berarti itu sudah melatih CGP untuk melakukan coaching dengan teman sejawat, yaitu coaching observasi di kelas dan coaching supervisi namanya akademik. Nah berarti Bu Yaya sudah melakukan juga pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Bagaimana rasanya pembelajaran diferensiasi? Apakah susah atau bagaimana? Kalau dikatakan susah mungkin karena belum terbiasa gitu. Karena kan biasanya kan lebih teacher center kan. Kalau sekarang itu karena materinya pas juga, lebih banyak soal yang bisa mereka mengeksplor maksud soal itu apa gitu. Karena nih matematika kan nggak semuanya bisa ada kontekstualnya Bu. Nah kebetulan pada materi kemarin itu bisa ada kontekstualnya. Jadi mungkin saya berpikir ini kita ubahlah model belajarnya gitu. Jadi membiasakan anak, karena di sains itu kan biasanya kita jarang, kalau nggak praktikum kelabor, kalau nggak kan biasanya mendengarkan dari sumber gurunya gitu. Kadang itu yang tuh merubah kebiasaan itu yang lebih sulitnya gitu. Membiasakan anak untuk berani berpendapat, juga berani di depan kelas untuk menjelaskan ke teman-temannya juga, itu kan itu yang perlu dilatih juga gitu. Karena matematika mungkin beda dengan sosial dan bahasa kali ya Bu, cara menyampaikannya juga kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti nggak sinkron dia gitu. Nah, itu yang saya ajarkan anak-anak di kelas. Ya, karena pembelajaran diferensiasi kan sesuai dengan profil belajar siswa Iya, ya. iya. Kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasinya yang konten, proses atau Itu jatuhnya memang proses jadi diferensiasi prosesnya. Iya. Setidaknya dari 3 diferensiasi itu, dari diferensiasi konten, dari proses, dan diferensiasi produk, itu bisa kita lakukan satu saja bisa. Iya. Berarti nggak harus semuanya. Nggak harus semua. Dan Ibu juga sudah mempraktikkan praktek KSE. KSE-nya kemarin apa? Teknik stop atau kesadaran diri? Kesadaran diri. Kalau di PBL-nya tuh lebih kesadaran diri jatuhnya gitu. Karena dia belajar berbagi dengan temannya, belajar bagaimana kan dia tahu nih gimana cara menyiasat itu temannya tuh gimana dia mau bekerja sama dengan teman, itu lebih kesadaran diri yang kalau saya kayak gitu.
Jadi berarti juga sudah dibimbing oleh Bu Dian tentang bagaimana membuat RPP berdifferensiasi. Ya. Nah ini mungkin jadi pembelajaran sehingga Ibu juga bisa nanti mempraktekkan kembali diferensiasi karena memang sangat menyenangkan bagi siswa dan mungkin di kelas bisa lebih pembelajaran yang berpihak pada siswa ya, sesuai dengan profil belajar siswa ya kan. Jadi mungkin CGP juga belajar bagaimana cara mengobservasi dan juga bagaimana cara coaching. Iya. Terima kasih juga Iya, Ibu waktunya dan kita kembalikan ke Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan tanggapan terhadap proses kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian saja saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.